Terakhir, mudah-mudahan kita bisa berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Diajarkan ini yang diberikan oleh guru kita. Yang diberikan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Hafid, oleh guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dan guru kita yang lain. Mereka memberikan kita bagaimana cara untuk bertemu dengan Rasul. Satu, untuk berjumpa dengan Rasul, yang pertama, perbanyak memperhatikan umat Rasul. Umat Rasulullah perhatikan. Ajak umat Rasul untuk ingat Rasul. Ajak umat Rasul untuk mengamalkan syariat Rasul. Ajak umat Rasul untuk dekat dengan Rasul. Ingatkan diri kita, ingatkan orang sekitar kita. Ajak mereka untuk sholat, ajak mereka untuk ke masjid, ajak mereka untuk ingat perintah Allah, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini resep yang pertama. Kalau orang Palembang bilang jangan mikirin diri dewe. Jangan mikirin diri dewe. Dewe itu diri sendiri. Ayo. Kalau Aceh, jangan mikirin diri gharra. Memang lahannya khusus, payah. Lahannya khusus, kecuali kalau ada yang ngajarin Habib 24 jam. 24 jam tiap hari dia sama Habib. Itu cepat masuknya. Itu perhatikan umat Rasul, ajak umat Rasul, jangan mikirkan diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Jangan mikirin diri sendiri. Jangan mau masuk surga sendirian. Nggak enak, sepi. Masuk surga rame-rame. Ajak semua orang masuk surga. Ada orang maksiat, ajak dia untuk masuk surga. Ada orang yang berzina, ajak dia masuk surga. Jangan dibiarkan dia masuk neraka. Ajak dia. Orang ini akan cepat jumpa Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, untuk jumpa Rasul, yang kedua ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul hidupkan ibu, sunnah Rasulullah dihidupkan. Sunnah Rasulullah solat duha, hidupkan solat duha. Sunnah Rasul solat witir, hidupkan solat witir. Sunnah Rasul solat rawatib qobliyah ba'diyah, hidupkan rawatib qobliyah ba'diyah. Sunnah Rasul kalau makan, kalau minum, kalau tidur, hidupkan ihya'us sunnah. Sunnah Rasul makai siwak goblas sholah, siwak goblal wudu. Apa kata Rasul? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulis sholah wa fi riwayah inda kulil wudu. Kata Rasulullah, kalau aku ingin memberatkan umatku, aku akan wajibkan mereka memakai siwak setiap kali mereka sholat, dalam riwayat setiap kali mereka wudu. Kalau aku ingin memberatkan umatku. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, rakaataini bisiwak khairun min sab'ina rakaah bighairi siwak. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan memakai siwak lebih baik, lebih afdal dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Sunnah Rasul hidupkan. Jangan malu untuk apa? Jangan malu untuk memakai sunnah Rasul, pakai gamis.
Jangan malu untuk sunnah Rasul pakai peci ketika sholat. Jangan malu untuk menghidupkan sunnah Rasul. Kenapa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man faqad ahyani wa man ahyani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan ma'i fil jannah, akan bersamaku kelak di sorga. Ini orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, yang sunnah tersebut sudah jarang, banyak ditinggalkan orang. Contoh siwak banyak yang tidak menggunakan lagi. Alasan apa? Alasan nggak ada, sulit, padahal gampang. Siwak sekarang sudah menyebar di mana-mana. Tidak perlu umroh, tinggal ke pasar saja, cari di toko oleh-oleh haji, ada. Ada pakai siwak, sunnah Rasul. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul, sunnah yang sudah jarang, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 mati syahid. Seperti 100 orang yang mati syahid dengan satu sunnah. Ini ihya sunnati. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul akan cepat jumpa Rasul. Yang ketiga apa? Yang ketiga, untuk jumpa Rasul harus tasfiyatul qalb. Bersih hati ini. Hati ini harus bersih. Bersihkan hati ini. Jangan ada iri di antara kita. Jangan ada dengki di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada sombong, jangan ada riya. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Bapak Ibu iri, kenapa mau iri? Nikmat sudah Allah takdirkan tidak akan berubah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala raddan lima qadaita wala yanfa'ul jadd minkal jadd. Tidak ada manfaat kita mau paksa-paksa, kalau bukan rezeki kita tidak mungkin kita dapat. Tidak mungkin, kalau bukan rezeki kita tidak mungkin kita dapat. Rizki sudah maksum, rizki sudah terbagi. Ada jatah Mamat tidak bisa berubah ke jatah Abdullah. Jatah Abdullah tidak bisa berpindah ke Mamat. Tidak bisa. Kenapa? Sudah dibagi oleh Allah. Nikmat tidak bisa tertukar. Jadi buat apa iri? Buat apa iri? Sudah terima apa yang telah diberikan oleh Allah. Dendam, buat apa dendam? Buat apa dendam? Kita dendam dengan seseorang, dia telah menzolimiku, dia telah menyakitiku, dia telah mengambil tanahku, dia telah merampas hartaku. Sudah, lupakan. Kita marah hanya sebatas habis di penjara. Kita marah hanya sebatas habis di penjara. Tapi kalau Allah yang marah, orang tersebut bukan hanya di penjara, di neraka. Kalau Allah yang marah, maka buat apa kita dendam? Lupakan semua keburukan orang. Ahsin man asauka. Ahsin man asauka. Balas kebaikan bagi orang yang berbuat buruk kepadamu. Jangan dibalas dengan keburukan. Itu balas kebaikan bagi orang yang berbuat buruk. Penyakit hati bersihkan. Sudah memikirkan umat Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah, membersihkan hati. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholat. Yang keempat, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad ini diperbanyak. Ibu-ibu, Bu, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, orang yang membaca sholawat kepadaku 50 kali, yaumil qiyamah fasofihtuhu, kelak di hari kiamat aku akan bersalaman dengan dia. 50 kali dalam sehari. Baca sholawat dalam sehari 50 kali, kelak di hari kiamat akan bersalaman. Bersalaman dengan Rasulullah, 50 kali. Kalau guru-guru kita menyarankan kita untuk bersolawat dalam sehari minimal 300 kali.
Mau solawat pendek, solawat panjang, mau solawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun solawatnya, yang mana Bapak hafal. Mau solawat Fatih yang Bapak hafal, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nausul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri bil qadim. Mau solawat apa yang Bapak hafal? Solawat Badriyah, solawat Nariyah, solawat apapun yang solawat Bapak hafal, baca. Perbanyak solawat, insya Allah akan berjumpa Nabi. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang terakhir? Kalau ingin berjumpa Nabi biar lebih cepat, bayangkan muka Nabi bagaimana, tangan Nabi bagaimana, kaki Nabi bagaimana, kalau Nabi berjalan bagaimana, kalau Nabi duduk bagaimana, kalau Nabi tidur bagaimana, kalau Nabi mandi bagaimana, kalau Nabi duduk bagaimana, kalau Nabi berjalan bagaimana. Bayangkan setiap hal ihwal keadaan Nabi, bayangkan terus, dibayangkan terus. Ibu-ibu, Bu, ada seorang murid ngomong sama gurunya, karena gurunya sering jumpa Rasul. Murid bertanya, ya Syekh, tolong hari ini beri aku, kasih aku bagaimana jumpa Rasul, bagaimana jumpa Rasul. Kata gurunya, malam ini kau kesini, nanti aku kasih kau tahu bagaimana jumpa Rasul. Datang dia ke rumah gurunya. Oleh gurunya apa? Dihidangkan makan. Tidak ada lauk kecuali ikan asin. Cuma ikan asin lauknya. Tidak ada kuah. Cuma ikan asin aja. Ikan asin yang banyak. Makan sama ikan asin. Nasi, roti ikan asin. Dia bingung. Kok aku mau minta mimpi Rasul dikasih makanan pakai lauk ikan asin, tapi dengan syarat. Apa dengan syarat? Kalau kau ingin mimpi Rasul, makan nasi ini pakai ikan asin, tapi jangan minum. Tidur. Habis makan tidurlah, tapi jangan minum. Jangan minum. Subhanallah Pak, kalau sudah makan ikan asin haus. Makan nasi ikan asin tidak ada minum, haus, kering tenggorokan kering tenggorokan. Akhirnya dia tidur. Yang dipikirannya apa? Kenapa aku tidak boleh minum? Kalau minum enak sekali. Kalau minum segar sekali, kalau minum Masya Allah, kalau ada air dingin enak benar. Tidak ada air dingin, air panas pun jadilah kalau minum. Haus benar. Tidur membawa rasa haus. Pas tidur di dalam mimpi, dia mimpi berada di tengah laut. Dia mimpi berada di tengah sungai. Wah, berada di tengah sungai, minum dia sebanyak-banyaknya dia. Minum sebanyak-banyaknya dengan air sungai tadi. Air sungai. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan haus. Pagi-pagi dia ketemu gurunya nanya, apa yang kau lihat dalam semalam mimpi? Aku mimpi berada di pinggir sungai. Aku minum karena aku haus benar semalam. Makan nggak boleh minum, jadi aku haus, jadi aku minum dalam itu. Aku tidak mimpi Rasul, cuma mimpi minum. Kata gurunya, nah itulah. Kalau orang sudah sangat ingin, maka malam harinya dia akan ketemu dengan apa yang dia rindukan. Kau malam itu rindu, ingin minum, haus, ingin minum, maka malam itu kau mimpi ketemu dengan air, minum. Tapi kalau kau memang rindu, benar-benar rindu, kau pasti akan jumpa Rasul. Itu.
Makanya kuatkan kerinduan kita dengan Rasul. Kuatkan rindu kita dengan Rasul. Jangan rindu kepengen mimpi. Pengen mimpi ya presiden. Ya, pengen mimpi Prabowo. Itu dunia semua. Dunia semua. Tidak perlu. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, penting mengikatkan kita dengan Rasul. Mengikatkan kita dengan Rasul. Orang yang dekat dengan Rasul akan dekat dengan Allah. Orang yang jauh dengan Rasul akan jauh dengan Allah. Orang yang selawat dengan Rasul, maka dia telah zikir kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar-benar cinta dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ikutin sunnah Nabi Muhammad. InsyaAllah termasuk taat kepada Allah. Man atau Allah, orang yang man atau ar-Rasul faqad atau Allah. Orang yang taat dengan Rasul berarti dia sudah taat dengan Allah. Ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Malam hari ini insyaAllah Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah luaskan rezeki kita. Ya Allah, mimpikanlah kami kepada Rasul, ya Allah. Ya Allah, jumpakanlah kami kepada Rasul, ya Allah. Lihatkanlah kami kepada Rasul, ya Allah. Kami jauh, ya Allah. Mata kami banyak memandang yang haram, ya Allah. Tapi jangan sampai mata kami ini tidak bisa melihat Rasul, ya Allah. Hapuskanlah, ya Allah, dosa-dosa mata kami, ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa dari mata kami, ya Allah. Hapuskanlah, ya Allah, dosa dari mata-mata kami, ya Allah. Sampai mata kami diharamkan untuk melihat Rasul, ya Allah. Hapuskanlah, ya Allah. Jangan kau haramkan mata kami untuk melihat Rasul, ya Allah. Lihatkanlah kami, ya Allah. Jumpakanlah, ya Allah. Allahumma rzuqna ru'yatal habib. Allahumma rzuqna ru'yatal habib. Allahumma rzuqna ru'yatal habib. Allahumma rzuqna ru'yatal habib. Fid dunya qabla al-mamat, ya Allah. Fid dunya qabla al-akhirah, ya Allah. Fil manam aw fi yaqadah, ya Allah. Jumpakanlah kami, ya Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan beliau, ya Allah. Kami umatnya, kami tidak pernah berjumpa dengannya, ya Allah. Jumpakanlah kami kepada Rasul, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kami termasuk orang yang celaka, yang tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang beruntung, yang bisa berjumpa dan melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah semua dosa kami, ya Allah. Hati kami yang kotor, hati kami yang kotor, hati kami yang keras, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Hilangkanlah penyakit iri dalam hati kami, ya Allah. Hilangkanlah di dalam hati kami penyakit dengki, ya Allah. Hilangkanlah penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit riya, hubbud dunia, cinta dunia, rakus dunia di dalam hati kami, ya Allah. Hilangkanlah, ya Allah. Kami ingin hati kami hanya ada Engkau, ya Allah. Hanya ada Nabi-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna al-jannata, ya Allah. Allahumma adkhil jannataka bighairi hisab. Allahumma adkhil jannataka ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi fanfa'na, ya Allah, bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil min fitani. Hajatuna fi nafsi, ya Rabb. Hajatuna fi nafsi, ya Rabb. Faqdiya ya kharagadi, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya dzal baha wa dzal sana wa dzal ata wa dzal ghina. Anta mujibas sa'ilin, anta mujibas sa'ilin, anta mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'a la yusma'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum
Minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap. InsyaAllah Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Hadza ma'qulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.